Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul Min Seong Haunted House. Nah, film ini akan berkisah tentang sebuah keluarga yang terkena kutukan dari sesosok hantu misterius. Kutukan itu sendiri menyebabkan satu persatu dari anggota keluarganya mati mengenaskan. Jadi apakah mereka bisa lepas dari kutukan tersebut? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Berlatar pada suatu malam, terlihat seorang pria yang bernama Tuan He yang merupakan seorang pengusaha kaya raya di kota Min Seong, Taiwan. Entah apa yang terjadi malam itu, tapi nampaknya Tuan He ini terlihat sangat ketakutan akan sesuatu. Dia seperti mendengar suara yang terus-terusan memanggilnya. Saking ketakutannya, Tuan He yang saat itu membawa pistol, gak kerasa udah ada di luar rumah. Dia pun tiba-tiba mengarahkan pistol itu ke arah dirinya sendiri. Setelah kematian Tuan He ini, istrinya mendatangi orang pintar di mana master itu merekam pembicaraan mereka. Master berkata jika Tuan He meninggal bukan karena bundir, melainkan dihabisi oleh hantu wanita yang masih bergentayangan di seluruh aliran air di rumah itu. Anak sulung Tuan He yang bernama Ming ternyata juga mempunyai takdir yang terkait dengan kutukan si hantu. Dia mempunyai kesialan di air yang mana hal itu menyebabkan Ming sama sekali nggak boleh dibiarkan di dekat sungai, selokan sumur, dan juga tempat-tempat yang terdapat air. Kutukan itu berlaku hingga usia Ming menginjak 14 tahun, dan jika mereka nggak bisa menjaganya, dia bisa aja meninggal dan keluarganya akan mati satu persatu. Jika Ming berhasil selamat sampai usia 15 tahun, Master ini menyuruh agar Ming dibawa untuk bertemu dengannya lagi. Nyonya He tentu aja sangat terkejut ketika mendengar jika Ming ini bakal berusia pendek. Namun itulah nasib yang dibacakan sama sang master. Maka sejak saat itu, banyak kematian yang terjadi di aliran sungai Min Seong. Rata-rata korban dinyatakan hanyut saat banjir, di mana masalah benar atau enggaknya akan kita cari tahu di dalam film ini. 30 tahun kemudian kita diperkenalkan dengan Oci yang sedang berenang dengan pacarnya yang kita sebut aja sebagai Aji. Aji berkata jika seharusnya Oci ini nggak memakai kalung saat berenang, karena nanti kalung itu akan meninggalkan belang di kulit. Namun Oci menjelaskan jika neneknya melarang dia untuk melepaskan kalung itu. Hanya aja karena Aji ini bicara begitu, Oci pun jadi minder dan melepaskan kalung tersebut. Tapi tanpa mereka sadari, kalung itu terjatuh ke dalam kolam. Saat Oci kembali masuk ke dalam air untuk berenang, tiba-tiba aja dia tenggelam. Untungnya Oci ini masih sempat diselamatkan, di mana Oci mengaku kakinya kram tiba-tiba. Namun Aji merasa jika ada hantu yang menarik kaki Oci. Oci pun segera pergi dari tempat itu, namun kalung tersebut lupa diambil. Di rumah nenek Oci sedang bersembahyang karena hari ini adalah hari festival King Ming, di mana mereka biasanya akan berziarah dan juga membersihkan makam. Saat Oci pulang, neneknya langsung berkata jika mereka hari ini mau membersihkan makam kakeknya. Namun Oci yang malas gak menjawab dan langsung masuk ke kamar. Hanya aja di saat itu, ibunya yang bernama Cindy masuk dan menyuruh Oci untuk segera bersiap-siap. Oci pun masih malas karena sebenarnya hari ini dia ingin pergi kencan bersama Aji. Karena acara ini hanya setahun sekali dan dia harus menuruti permintaan nenek, Oci pun gak punya pilihan lain. Di jalan dia mengirim pesan ke Aji agar kencan mereka ditunda sampai nanti malam. Namun Oci ini malah terjatuh karena dia asik main HP dan gak melihat jalan. Mengetahui hal itu, si nenek langsung marah dan menyuruh Oci untuk lebih berhati-hati. Si nenek juga melarang Oci mainan HP saat berjalan, karena dia nggak mau terjadi apa-apa dengan cucunya itu. Itu semua karena nggak ada anggota keluarga laki-laki di rumah mereka, jadi mereka harus pintar-pintar menjaga diri sendiri. Setibanya di pemakaman, si nenek berdoa bersama Cindy, sedangkan Oci terlihat seperti nggak sadar dan berjalan di sekitar pemakaman. Di sisi lain, Aji sedang membantu pamannya yang seorang dokter sekaligus seorang paranormal. Mereka sedang membersihkan mayat seorang koki yang tewas karena hanyut di sungai Min Seong. Si paman berkata jika roh pria ini masih belum tenang karena dia masih memiliki masalah yang belum selesai sebelum mati.
Begitu pula dengan arwah yang lain, di mana mereka masih bergentayangan jika masih memiliki dendam yang belum selesai. Saat itu Aji ingin cerita tentang kejadian di kolam renang tadi, namun pamannya ini memotong dengan lanjut cerita, jika dendam udah selesai maka para roh juga akan tenang. Si paman juga memberikan gelangnya kepada Aji, karena dulu sebelum ibunya Aji ini meninggal, ibunya udah berpesan pada si paman untuk menjaga Aji. Si paman berkata jika gelang itu akan menjaga Aji dari roh jahat. Si paman juga berkata jika Aji ini mewarisi bakat istimewa seperti dirinya, yaitu bakat indigo. Kembali ke Oci yang gak sadar di mana dia terus berjalan menuju ke sekitaran pohon bambu. Di sana terdapat tumpukan batu yang ada pintunya. Namun saat Oci ini membuka pintu di batu tersebut, tiba-tiba gak lama berselang, Cindy mencari Oci yang menghilang entah kemana. Mereka bertanya ke tetangga sekitar, namun sayangnya gak ada satupun dari mereka yang melihat Oci. Seorang tetangga bercerita jika hari ini ada mayat pria yang tewas di aliran sungai. Namun ini bukanlah cerita baru, di mana banyak warga yang tewas di sungai Minsiong selama ini. Mendengar itu, si nenek jadi takut dan pergi dari gerombolan emak-emak yang lagi gosip itu. Oci sendiri masih terlihat gak sadar dan pulang ke rumahnya, yang mana dia mengambil pisau dan menaiki lantai 3 rumah mereka. Dia merusak lantai pada pintu lantai 3 itu, karena emang seharusnya nggak ada yang boleh memasuki lantai 3 rumah mereka. Setelah masuk, dia menghancurkan sebuah pintu yang disegel, dan setelah berhasil membukanya, di dalamnya terlihat sebuah cermin kuno. Yang lalu Oci ini menunduk untuk mengambil sesuatu di kolong tempat tidur. Di bawahnya ada foto seorang wanita, yang mana di saat bersamaan, si nenek juga udah pulang sambil diantar sama mobil polisi. Dan saat tiba di rumahnya, barulah kita tahu jika sebenarnya mereka tinggal di rumah Tuan He yang meninggal di awal film. Gak cuma kita aja, polisi yang tahu jika rumah itu berhantu dari cerita warga sekitar langsung ketakutan dan segera pergi dari sana. Setelah di dalam, nenek sangat kaget karena rantai di lantai 3 udah terlepas. Dia yakin cucunya naik ke atas, namun dia nggak berani ke sana dan lebih memilih untuk meminta tolong pada Master Acai. Setelah si nenek ini pergi, Cindy yang penasaran dengan apa yang dilakukan Oci di atas, akhirnya memberanikan diri untuk naik dan menuju ke ruangan yang disegel. Segel ruangan itu udah rusak, dan setelah memasukinya, dia melihat ada guci yang pecah. Begitu juga dengan jam antik yang udah tergeletak. Kemudian Cindy melihat cermin kuno yang ada di kamar itu, namun tiba-tiba pintu ruangan itu terkunci dan Cindy pun terjebak di dalam sana. Tiba-tiba ada tetesan darah yang jatuh dari langit-langit, di mana Cindy yang ketakutan segera pergi menuju lemari dan bersembunyi di dalam sana. Ternyata itu adalah Aji, di mana yang Cindy tahu, Aji adalah kakak kelas dari Oci. Aji datang untuk mencari Oci, namun karena ada teriakan, dia pun naik ke lantai 3. Tapi anehnya di sini, meskipun Cindy ini adalah ibunya Oci, Aji sama sekali nggak pernah melihat Cindy sebelumnya. Cindy lalu berkata bahwa dia adalah ibunya Oci, dan bertanya apakah Aji mengetahui di mana Oci sekarang. Aji berkata jika dia nggak tahu di mana Oci, sembari menyentuh pundak Cindy. Aji dibuat keheranan saat itu, namun nggak lama setelahnya. Di saat itu juga Cindy teringat tentang masa lalunya. Lalu mereka mendengar tangisan Oci dari balik cermin itu, di mana Aji menyentuhnya dan ternyata cermin itu membawa mereka ke dimensi lain. Tempat itu persis seperti di dunia nyata, namun dalam versi terbalik. Saat mereka masuk ke sana, mereka mendengar tangisan Oci dari luar yang sepertinya berasal dari arah sumur. Mereka melihat Oci di sana, namun Oci ini malah mengatakan hal aneh, yaitu apakah kalian senang jika aku dikorbankan? Seketika itu Oci melompat ke dalam sumur, yang tentu aja Cindy ini berusaha untuk menghentikannya. Namun saat ada di pinggiran sumur, tiba-tiba Aji pun mulai membaca mantra untuk mengusir setan itu dan membawa Cindy pergi. Mereka bersembunyi di bawah altar, di mana Aji berkata jika sosok itu bukanlah Oci tapi hantu. Saat itu Cindy mendengar ada yang menyebut namanya, sedangkan Aji melihat jika tempat ini berada di tahun 1988.
Cindy mengikuti suara itu dan naik ke lantai 3, di mana dalam ruangan itu, dia mendengar Ochi yang sedang bermain piano. Ochi berkata jika semua ini adalah salahmu, namun saat Aji masuk, dia melihat jika itu bukanlah Ochi tapi boneka tanpa kepala. Aji mencoba untuk kembali ke dunia nyata melalui cermin itu, tapi sayangnya hal tersebut gak bisa mereka lakukan. Saat mereka mendengar suara dari halaman, ternyata itu adalah si nenek yang menyuruh orang-orang untuk menutup sumur tersebut. Di saat yang sama, Master Aceh datang, dan mereka pun masuk bersama si nenek. Saat sampai di lantai 3, si nenek ini memperlihatkan pecahan kendi di kamar tersebut. Dia berkata jika dulu Master yang memanterai semua ini, dan oleh karena itu, dia pun kembali memanggil Master. Menurut Master Aceh, energinya semakin kuat, yang mana dia menyuruh si nenek untuk mengambil foto yang ada di bawah ranjang. Master menyuruh nenek memukul fotonya dengan alat suci, sambil menyebut nama wanita yang ada di foto tersebut. Foto wanita itu terlihat memiliki bekas hitam di wajahnya. Lalu kita bakal dibawa flashback ke masa lalu, di mana kita diperlihatkan Cindy yang saat itu bermain piano. Ternyata dia memiliki saudara kembar yang bernama Desin, di mana saat itu Desin yang ingin bertemu dengan pacarnya, memohon kepada Cindy untuk nggak melapor kepada ibu mereka. Cindy pun menurutinya, tapi dia berkata jika ini adalah terakhir kali, karena dia nggak mau dimarahi ibunya lagi. Yang mana Desin sangat berterima kasih akan hal itu, namun saat akan pergi, dia nggak sengaja menyenggol kotak musik milik Cindy. Desin pun melihat kalung pemberian pacarnya yang ada pada Cindy, padahal selama ini Desin udah mencarinya kemana-mana. Tanpa menjawabnya, Cindy ini malah marah karena Desin udah merusak kotak musik itu. Kemudian saat ibu mereka mengantar sekolah, Desin hampir aja membuat kakaknya jatuh, dan hal ini membuat ibunya marah. Namun dari sini kita bisa tahu, jika ternyata si kembar ini adalah adiknya Ming, anak dari Tuan He yang mempunyai kutukan terhadap air. Ibu mereka atau si nenek ternyata adalah istri Tuan He. Ming yang saat itu sedang berusia 14 tahun, benar-benar sedang dijaga ketat. Namun sialnya nasib Ming ini emang berusia pendek. Ming meninggal setelah berusaha mengambil sandal di aliran sungai. Sandal itu miliknya Cindy, namun Cindy ini malah memfitnah Desin dengan berkata bahwa Desin yang menyuruh Ming untuk mengambil sandal itu. Mendengar hal itu, si ibu langsung marah, namun Desin ini berusaha berkata jika itu bukanlah salahnya. Tapi ibunya ini malah berkata jika dia merasa menyesal telah melahirkan Desin. Desin sangat terpukul dan bersedih melihat Cindy yang udah memfitnahnya. Mulai hari itu, Desin gak ingin bicara lagi dengan kembarannya itu, namun Cindy berusaha meminta maaf dan berjanji bahwa apapun yang terjadi, dia akan selalu bersama Desin. Hingga dewasa, Desin ini menjadi trauma dengan hidupnya, dan yang bisa dia lakukan hanyalah menyisir rambutnya untuk menutupi bekas hitam di wajahnya. Namun bekas hitam di wajahnya itu semakin membesar, di mana hal itu membuatnya semakin stres. Melihat trauma yang dihadapi sama Desin, ibunya memutuskan untuk memanggil Master Aceh guna mengobati Desin. Cindy sendiri saat itu udah memiliki anak yaitu Ochi, namun karena dia berpikir bahwa Desin ini sedang kerasukan, dia pun gak membantu kembarannya itu meskipun Desin meminta tolong. Kembali ke masa sekarang, di mana Cindy seketika mendengar ada orang yang berjalan di ruangan itu. Dia pun segera keluar dan mengikutinya, yang ternyata itu adalah dirinya di masa lalu. Saat itu dia sedang menangis akibat suaminya yang ingin meninggalkannya. Inilah masalah yang dihadapi Cindy waktu dulu, sampai dia nggak bisa fokus membantu Desin yang meminta tolong. Di dunia nyata, nenek memukul foto Desin, dan guncangan hebat pun terjadi di alam lain. Saat itu Aceh berkata jika dia udah datang, yang mana nenek ini melihat Ochi yang merangkak, dan Aceh pun berkata jika Ochi ini sedang dirasuki oleh hantu Desin. Nggak punya pilihan lain, Master Aceh pun melawan hantu tersebut. Hantu itu berhasil keluar, dan di saat yang sama, Aji berhasil kembali ke dunia nyata, namun Cindy malah terlempar ke dimensi yang berbeda. Aji yang sadar segera membawa Ochi yang pingsan setelah hantu Desin ini keluar dari tubuhnya. Dia membawa Ochi turun dan menyembunyikannya di bawah altar, di mana Aji pun pamit karena dia ingin mencari neneknya Ochi. Sedangkan di lantai 3, hantu Desin masih melancarkan aksinya. Master Aceh berkata jika Desin ini kembali untuk balas dendam, yang mana hantu itu berhasil menjatuhkan pedang Master Aceh dan mengambilnya. Gak lama berselang dari langit-langit, tetesan darah mulai jatuh ke arah si nenek.
Hantu itu merasuki nenek dan mengejar Aceh dengan membawa pedang yang tadi udah dia ambil. Aceh pun terjatuh dan hantu itu pun menghabisinya. Setelah Aceh tewas, hantu ini pun mendekati Aji, di mana dia mengancam Aji dan mengajaknya ke halaman. Aji tahu jika itu bukanlah si nenek, yang mana hantu itu menyuruhnya untuk menghancurkan penutup sumur yang ada di halaman. Aji pun gak bisa menolak dan langsung menghancurkan penutup sumur itu. Cindy yang tersadar udah berada di dalam sumur, namun masih di dunia yang berbeda. Aji diminta turun ke sumur itu, dan dia pun turun ke sana menggunakan tali. Setelah sampai di bawah, dia mengorek tanah yang menimbun sumur tersebut, dan setelah mengoreknya, dia menemukan sesuatu di dalamnya. Dia mengambil benda itu dan naik ke atas, dan setelahnya, hantu Desin pun menyuruh Aji untuk membuka bungkusan tersebut. Saat dibuka, betapa terkejutnya Aji karena isi bungkusan itu adalah tengkorak manusia. Tapi di saat bersamaan, Aji pun bisa melihat ke masa lalu. Jadi saat si kembar ini dilahirkan, waktunya bersamaan dengan waktu kematian hantu wanita yang mati bundir di aliran sungai. Usaha Master Aceh sebelumnya udah gagal karena pada akhirnya Ming gak bisa diselamatkan. Tapi sekarang Desin malah ikutan mati dengan cara mengakhiri hidupnya sendiri. Oleh karena itu, dia harus memisahkan tubuh Desin supaya keluarga Nyonya Hei ini bisa hidup dengan tenang. Dia meminta agar Nyonya Hei alias si nenek yang memisahkan tubuh anaknya sendiri. Tentu aja Nyonya Hei ini merasa nggak tega, tapi Master Aceh berkata jika ini semua demi ketenangan keluarganya. Karena kepercayaannya dengan kata-kata Master Aceh ini, mau nggak mau Nyonya Hei pun melakukan hal biadab tersebut. Aceh berkata setelah dikremasi, abu dari bagian tubuh harus diletakkan di hutan bambu dan kepalanya harus disegel di tempat kematiannya, yaitu di sumur. Lalu potongan pakaian, sisir dan juga rambutnya diletakkan di bawah tempat tidur. Itulah masa lalu yang sangat mengerikan dari Desin yang udah dilihat sama Aji. Nenek yang masih kerasukan Desin pun sangat bersedih sambil mengambil kepalanya itu. Dia membawa tengkorak itu dan menggotokkan kepala nenek ke tanah berkali-kali. Oci menghentikan neneknya itu, sedangkan Aji berusaha menyadarkan Desin kalau yang salah bukanlah Nyonya Hei tapi Master Aceh. Dia pun sekarang udah mati, dan karena mendengar kata-kata Aji tersebut, hantu itu pun berhenti menyiksa ibunya. Aji pun bertanya apa yang diinginkan Desin, yang mana hantu itu bilang jika dia ingin jasadnya dikuburkan bersama dengan saudarinya. Sedangkan di alam lain, sosok Desin pun muncul di hadapan Cindy. Dia berkata jika dia mati di sumur ini, dan sekarang dia sedang terjebak di dalam sana. Dia selalu meminta tolong kepada Cindy, namun Cindy ini selalu aja nggak peduli kepadanya. Cindy pun bertanya kenapa Desin melakukan bundir, yang mana Desin pun bercerita bahwa saat dia dibawa sama Master Aceh ini bukanlah bermaksud untuk menolongnya. Ternyata saat dia dibawa, dia malah dilecehkan oleh Master Aceh itu. Hal tersebut membuat trauma Desin semakin parah, dan dia pun mulai memotong rambutnya. Cindy nggak tahu akan hal itu, karena dia pikir saat itu Desin ini sedang kerasukan, dan dibawa untuk diobati. Desin sendiri nggak tahu mau bicara dengan siapa lagi karena dia merasa nggak ada satupun orang di dunia ini yang peduli kepadanya. Yang mana karena merasa sangat putus asa, dia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya saat itu. Cindy lalu meminta maaf atas kesalahannya selama ini, tapi dia memohon agar Oci nggak ikutan menjadi target balas dendam. Mendengar itu, Desin hanya tertawa karena sebenarnya dia hanya menggunakan Oci untuk memancing Cindy. Ternyata sebenarnya selama ini Cindy udah meninggal ketika Oci ke kuburan dengan neneknya. Saat itu nggak ada Cindy, lalu saat mencari Oci, neneknya juga hanya sendirian aja. Cindy mati di tempat yang sama dengan Desin, yaitu di sumur tersebut lebih dari 10 tahun yang lalu. Saat ada di lantai 3, Aji udah menyadarinya karena dia memiliki kemampuan untuk melihat hantu. Jadi waktu itu setelah Desin tewas, paginya Cindy bertengkar dengan ibunya karena dia beranggapan jika Desin ini tertekan gara-gara ibunya itu. Cindy pun tanpa sadar udah termakan janjinya waktu itu, yaitu apapun yang terjadi, dia akan selalu bersama dengan Desin. Namun selama ini Cindy ini nggak menyadari kalau dirinya udah mati. Jadi selain balas dendam kepada ibunya, Desin juga berusaha untuk menyadarkan roh kembarannya itu bahwa sebenarnya dia juga udah mati. Dendam Desin kepada Master Aceh juga udah terbalaskan, sedangkan si nenek juga udah ditangkap karena ini semua adalah kesalahannya. Selanjutnya Aji membawa abu jenazah Desin dan juga Cindy untuk dilakukan doa permohonan berkat oleh pamannya.
Ochi juga ikut berdoa untuk ketenangan mereka, dan setelah itu Ochi pun gak ingin tinggal lagi di rumah tersebut. Dia lebih memilih untuk tinggal di kampus, dan beberapa waktu kemudian, Aji dan juga Ochi mengunjungi neneknya di penjara. Namun si nenek yang melihat Aji saat itu merasa jika Aji ini adalah Ming anaknya yang udah meninggal. Ochi pun berkata jika Aji adalah temannya, tapi si nenek ini tetap gak sadar dan malah berpesan jika udah dewasa nanti, Ming gak boleh seperti ayahnya yang jatuh hati kepada seorang gadis pelayan. Bersamaan dengan itu, kita pun akan melihat apa yang sebenarnya terjadi pada Tuan He di masa lalu. Suara yang didengar sama Tuan He di awal cerita adalah suara gadis pelayan yang udah Tuan He kencani. Tuan He terus-terusan dihantui oleh hantu gadis pelayan itu, di mana yang membuat Cindy terjatuh ke dalam sumur, ternyata itu juga ulah dari hantu pelayan. Begitu juga dengan kematian Ming di aliran sungai dan juga hitamnya wajah Desin juga akibat kutukan dari gadis pelayan tersebut. Sekarang hantu gadis pelayan itu udah menguasai rumah keluarga He. Jadi semua yang terjadi kepada keluarga He adalah akibat dari dendam hantu gadis pelayan. Dia dulunya digoda sama Tuan He, namun Nyonya He yang mengetahuinya menyuruh beberapa warga Minxiong untuk membuang gadis itu ke dalam sumur. Namun si gadis ini sempat melarikan diri, tapi sialnya saat ingin kembali kepada Tuan He ini justru mengusirnya. Setelah itu si gadis juga nggak diterima bekerja oleh siapapun di kota itu. Dan karena merasa hidupnya udah tamat, dia pun akhirnya melakukan bunuh di aliran sungai Minxiong. Hingga kutukannya pun terjadi kepada warga sekitar dan khususnya kepada keluarga He. Ochi menjadi satu-satunya anggota dari keluarga He yang masih selamat, dan oleh karena itu, dia pun ingin mengetahui nasibnya. Ochi pun mendatangi Master Misterius yang pernah didatangi sama neneknya dulu. Karena Master ini bilang Ochi ini nggak boleh ke rumah itu, dan Ochi ini juga punya kesialan di api, jadi dia harus berhati-hati menggunakan api dimanapun. Tapi sepertinya pantangan ini udah nggak ada hubungannya lagi dengan kutukan si gadis pelayan. Jadi Ochi bisa hidup tenang dan melanjutkan hidupnya tanpa harus dihantui oleh hantu tersebut. So, mungkin gini aja pembahasan film kali ini. Buat kalian yang baru aja nemu channel ini, bisalah kalian subscribe dan juga like videonya. Jangan lupa untuk kasih komentar kalian juga ya. Dan segini dulu aja perjumpaan kita kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.